Benarkah penyakit pengapuran sendi dapat terjadi pada setiap orang? Penyakit pengapuran sendi atau osteoartritis hampir 70% dialami oleh mereka yang berusia di atas 50 tahun yang ditandai dengan adanya kerusakan struktur pada persendian. Di Indonesia, pada tahun 2020, jumlah penderita osteoartritis mencapai 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita yang berusia 40-60 tahun. Angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Apa sih sebenarnya osteoartritis? Apa saja gejala dan pencegahan yang dapat dilakukan? Simak informasi selengkapnya di video berikut ini. Osteoartritis atau akan kita sebut OA atau bahasa awamnya adalah pengapuran sendi adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan gejala klinis akibat adanya gangguan pada jaringan sendi. Penyebab utama OA adalah kerusakan pada tulang rawan yang melindungi sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang, di mana pada ujung-ujung kedua tulang akan dijumpai lapisan tulang rawan yang memiliki fungsi sebagai semacam bantalan untuk melapisi dan melindungi sendi sehingga memudahkan dalam pergerakan atau mobilisasi sendi. Jika lapisan tulang rawan ini mengalami kerusakan, maka akan dapat mengganggu mobilisasi sendi. Bahkan ujung-ujung tulang dapat mengalami gesekan langsung sehingga tentunya akan mengakibatkan kondisi rasa sakit atau nyeri pada pasien. Kemudian bisa dapat memicu kondisi peradangan sendi yang ditandai dengan adanya bengkak pada sendi dan tentunya bisa menghambat atau membatasi aktivitas atau gerakan sendi. Pasien yang mengalami OA biasanya akan mengeluhkan kondisi nyeri sendi. Ada beberapa tanda atau gejala yang dapat kita waspadai untuk melihat apakah ada kemungkinan mengalami OA atau tidak. Yang pertama, tentunya ada keluhan nyeri sendi yang akan memberat ketika aktivitas, namun membaik ketika diistirahatkan. Yang kedua, dapat dijumpai kekakuan sendi di waktu pagi, namun biasanya kekakuan ini tidak lama, biasanya di bawah 30 menit. Yang ketiga, dapat dijumpai sensasi atau bunyi gesekan saat menggerakkan sendi. Yang keempat, jika dijumpai adanya peradangan, maka dapat dijumpai sendi yang bengkak dan juga dapat hangat saat diraba. Yang kelima, dapat juga dijumpai semacam tonjolan pada wilayah sendi yang sakit. Gejala OA perlu diwaspadai, terutama bagi Anda yang memiliki berat badan berlebih atau yang biasa disebut dengan obesitas. Lalu, apa saja faktor risiko penyakit ini? Faktor risiko untuk mengalami OA dapat kita bagi menjadi 3. Satu adalah faktor risiko sistemik atau intrinsik atau hal-hal yang memang ada pada tubuh pasien. Apa saja contohnya? Misalnya, satu adalah usia. Semakin tinggi usia atau semakin tua, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk mengalami OA. Yang kedua adalah jenis kelamin. Dikatakan wanita mengalami risiko yang lebih tinggi untuk mengalami OA dibandingkan laki-laki. Hal ini mungkin diakibatkan adanya gangguan hormonal pada wanita yang sudah postmenopause. Yang ketiga adalah kepadatan tulang. Yang keempat adalah genetik. Dan yang kelima adalah status gizi, sebagai contoh kecukupan asupan vitamin D. Faktor risiko yang kedua adalah faktor risiko lokal pada sendi. Contohnya adalah adanya riwayat cedera sendi, adanya kelemahan pada otot maupun ligamen, dan juga adanya gangguan pada bentuk tulang dan sendi, yang mana semuanya ini akan mengakibatkan peningkatan beban pada sendi. Faktor risiko yang ketiga adalah faktor risiko yang sifatnya ekstrinsik. Contohnya kondisi obesitas atau kegemukan, maupun aktivitas berlebihan yang membebani sendi. OA adalah penyakit yang tidak dapat dicegah dan progresif, sehingga tujuan pengobatan OA adalah memperlambat perjalanan penyakit, memperbaiki kualitas hidup pasien, dan mencegah terjadinya komplikasi. Tata laksana OA disesuaikan dengan derajat keparahan sendinya. Biasanya kita bagi atas 3 tahap, yaitu tahap ke-1 adalah tata laksana yang sifatnya non-farmakologis, di mana pada tata laksana non-farmakologis ini yang difokuskan adalah modifikasi gaya hidup untuk mengatasi gejala maupun untuk mencegah adanya kondisi OA yang lebih berat lagi. Sebagai contoh, pasien dapat melakukan diet untuk menurunkan berat badan, kemudian melakukan aktivitas fisik yang sesuai, melakukan fisioterapi atau rehabilitasi medik, maupun menggunakan alat bantu sendi.
Tata laksana tahap kedua adalah tata laksana farmakologis, di mana pada tahapan ini digunakan obat-obatan yang bisa mengatasi gejala yang dialami oleh pasien. Sebagai contoh, dapat digunakan obat-obatan anti nyeri atau anti sakit, kemudian obat-obatan anti radang. Dapat juga digunakan obat-obatan yang sifatnya injeksi, yang diinjeksikan atau disuntikkan ke celah sendi pasien untuk mengatasi gejala pasien. Tahap ketiga adalah pembedahan, di mana pada tahapan ini hanya digunakan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami atau menjalani tahap 1 dan tahap 2, namun tidak dijumpai perbaikan yang signifikan, dijumpai adanya penurunan kualitas hidup, bahkan kecacatan. Pada kondisi demikian, maka pasien bisa menjalani tahap ketiga, yaitu tahapan pembedahan. Bagaimana mencegah OA? Pencegahan OA diutamakan pada modifikasi gaya hidup. Yang paling utama adalah menjaga kondisi berat badan yang ideal. Pada pasien yang mengalami obesitas, tentunya akan mengalami peningkatan beban pada sendi. Sehingga pada pasien-pasien ini diminta untuk melakukan penurunan berat badan. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik yang sesuai. Aktivitas fisik yang sesuai adalah aktivitas fisik yang tidak membebani sendi. Contohnya adalah berenang atau sepeda statis. Di mana dengan melakukan aktivitas fisik ini, maka akan membantu meningkatkan pembentukan pelumas sendi, menyokong kekuatan sendi dengan meningkatkan kekuatan otot dan ligamen, sehingga tentunya akan menyebabkan sendi yang lebih sehat. Jika Anda mengalami tanda dan gejala yang mengarah ke osteoartritis, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter kepercayaan Anda. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini.